就是太通透了。叶晨，你和我一起吧。陛下，有什么话可以直接和我们2个人。竟能让这么多美女对。再次恭候叶晨。难道这3个是王姬的存在？只能出手了。这世间纵然我死，囚禁了你的一生勇士都成为我能力，帮我炼化黑。是。前面就是光明神国了。杀无赦。Halo semuanya, selamat datang di Rong Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan lanjutkan series Lord of the Universe season ketiga. Pada minggu kemarin, Anyang datang ke Istana Angin Salju untuk diangkat menjadi raja baru menggantikan kakaknya. Nah, tanpa diduga, kenaikannya didukung langsung dengan kebangkitan nadi ilahi Kerajaan Angin Salju. Tentu hal ini membuat semua orang terkejut. Terlebih lagi Ansu yang berada di sana juga tidak menyangka adiknya mampu membangunkan nadi ilahi. Padahal di saat dirinya menjadi raja, Ansu kesulitan untuk membangunkannya. Nah, meskipun sudah membangkitkan nadi ilahi, tapi hal itu tidak membuat Anyang percaya diri memimpin kerajaan. Untung saja di sini ada Yi Chen yang selalu memberikannya semangat. Berkat hal itu, Anyang pun mulai percaya diri bisa memimpin kerajaan Angin Salju. Berhubung Anyang harus cepat meningkatkan kekuatannya, jadi Yi Chen pun segera membawanya ke tempat teman-temannya. Nah, di saat mereka sedang berkultivasi, sesuatu pun muncul di dekat tempat itu. Anyang yang merasakannya segera menghentikan latihan dan diikuti oleh teman-temannya. Karena mereka ini penasaran sebenarnya apakah itu. Tidak begitu lama seseorang pun muncul dan membuat kita bingung karena inilah pertama kali kita melihatnya. Bahkan Anyang juga tidak tahu siapa pria ini. Namun sepertinya pria itu mengenali Anyang. Nah, pada akhirnya Anyang pun ingat dan pria ini bernama Hong Yu. Yi Chen yang masih penasaran dengan pria ini dijelaskan oleh Anyang bahwa Hong Yu adalah seorang jenius terbaik yang ada di kerajaan mereka. Bahkan umurnya, dia juga adalah Raja Dewa Puncak yang dianggap akan mencapai tahap Dewa Pencipta. Namun sejak putus dengan kakaknya, Hong Yu ini menghilang cukup lama dan bahkan meninggalkan kerajaan mereka. Hong Yu meminta untuk tidak mengingat tentang masa lalunya dan dia ini sangat senang karena Anyang telah menjadi raja baru mereka. Namun Anyang merasa Hong Yu lah yang paling pantas untuk memimpin kerajaan. Sedangkan Anyang merasa dirinya ini hanya tidak sengaja menjadi seorang raja. Hong Yu mencoba untuk memberikannya semangat karena bagaimanapun Anyang sangat baik dan memiliki bakat yang hebat. Dia juga memberitahu di saat Anyang diumumkan menjadi raja mereka, membuat para penghuni kerajaan Angin Salju bahagia. Ngomong-ngomong tentang bahagia, di sini Yi Chen terlihat tidak bahagia dengan kedatangan Hong Yu. Apalagi di sini Hong Yu sedang berusaha untuk mendekati Anyang. Bahkan dia itu menggoda kecantikan Anyang. Untung saja Anyang tidak begitu menyukainya dan malah risih di saat dia ingin disentuh oleh Hong Yu. Tentu hal ini membuat kondisi menjadi canggung.你是什么人？啊，这是红羽哥哥，最有机会冲击造化神王境。之前和安雪姐姐决裂，你才是最有资格的那一个。红羽哥哥，你这么善良，你比以前更美了。Nah, di sini Chen meminta Anyang untuk berhati-hati karena di saat dia menjadi raja akan banyak orang yang mendekatinya. Dan meskipun para penghuni banyak yang menyukainya, namun tentu Anyang harus membedakan mana orang yang benar-benar mendukung. Apalagi ribuan tahun sudah berlalu, jadi sifat orang akan berbeda. Perkataan Chen tadi adalah murni untuk menyinggung kedatangan tiba-tiba dari Hong Yu. Di sini Hong Yu penasaran siapa lelaki tampan di hadapannya, karena Denny sepertinya pernah melihatnya. Tidak butuh waktu lama, Hong Yu pun mengenali Yi Chen. Dia tidak menyangka bisa bertemu dengan Yi Chen di tempat ini. Dia juga tahu tentang pernikahan Yi Chen dan juga Ansu. Tapi dia itu tidak tahu tentang permasalahannya. Anyang pun segera menjelaskan bahwa pada saat itu Yi Chen telah dijebak oleh kakaknya. Yang mana hal itu pun menyebabkan tubuh dewanya hancur. Hong Yu paham dan dia ini menyambut kedatangan Yi Chen. Yi Chen tidak tahu apa yang telah terjadi pada Hong Yu selama ini dan ia juga tidak peduli tentang hal itu. Namun dia ini berharap Hong Yu bukan musuh yang menyamar. Hong Yu hanya tertawa mendengar perkataannya. Karena bagaimanapun, dia ini sudah menganggap Anyang sebagai adik kesayangannya.
Anyang juga berusaha untuk membela Hongyu karena dia itu sangat baik dan terlebih lagi dia juga pernah disakiti oleh kakaknya. Ichen tidak mengatakan Hongyu adalah orang jahat, tapi dia itu hanya tidak menyukai kedatangannya saja. Mendengar hal itu membuat Anyang bingung dan dia pun meminta maaf atas perkataan Ichen tadi. Karena bagaimanapun Ichen adalah orang baik dan dia ini pun bingung kenapa Ichen bisa bersikap seperti itu. Hongyu meminta untuk tidak memikirkan hal itu, apalagi mereka sudah lama tidak bertemu. Jadi wajar Ichen akan berhati-hati kepadanya. Nah, di sini Tante Ayu merasa pada hari ini Ichen sangatlah berbeda. Ichen memberitahu bahwa masalah duniawi tidak ada yang pantas, yang mana itu hanya memiliki benar atau salah, suka atau tidak suka. Di sini Xiao Xiao sepertinya tahu kenapa pada hari ini Ichen bisa bersikap seperti ini, yang mana itu ada kedatangan dari Hongyu yang sangat tampan. Namun tentu saja dia masih menganggap Ichen sebagai yang paling tampan. Ichen pun paham dengan perkataan Xiao Xiao, yang mana dia itu menganggap dirinya ini sedang cemburu dengan kedekatan Hongyu dan juga Anyang. Tentu Ichen membela dirinya, apalagi mereka masih belum mengetahui asal-usul dari Hongyu yang tiba-tiba muncul di tempat mereka. Jadi pada intinya Ichen bukan cemburu, melainkan hanya waspada saja. Si Tutani meminta untuk tidak khawatir karena Anyang adalah gadis yang pintar, jadi tentu dia tidak mudah percaya kepada orang lain. 你还是要分辨一下，我也不想了解。安阳永远是我最疼爱的妹妹，她和你一样，都是被姐姐驱逐。但是我不喜欢她。你不要在意，叶晨。毕竟这么多年没见了，这样是不是有点不太妥当？或者不喜欢，听，没有什么妥不妥当的。你难道看不出来吗？发现自是没法比的。这不是爸，在你眼里，算了。安阳他知道的。Di sini Anyang memberitahu Hongyu betapa besarnya kehadiran Ichen di sisinya. Dan jika Ichen tidak ada, maka kemungkinan dirinya ini sudah lama mati. Jadi Anyang meminta supaya suatu hari nanti Hongyu bisa menghormati Ichen sebaik dia menghormati dirinya. Namun Hongyu merasa Ichen tidak pantas menerima hal itu. Dia mengatakan hal ini bukan untuk menjelekkan Ichen, tapi dia merasa kerajaan mereka tidak membutuhkan dua penguasa. Apalagi sebagai warga dari kerajaan angin salju, sudah sepantasnya mereka mematuhi Raja Dewa Angin Salju. Jadi Ichen yang bukanlah orang dari kerajaan mereka tentu tidak bisa dihormati layaknya seorang raja. Hongyu hanya mengatakan yang sebenarnya, jadi dia meminta Ichen untuk tidak marah. Ichen paham dan tidak akan tersinggung dengan perkataannya. Hongyu senang mendengar hal itu, namun semua keputusan ada pada Anyang. Anyang mengerti, jadi jika mereka merasa dirinya pantas menjadi raja, maka dia akan terus memimpin. Dan jika mereka tidak menuruti perintahnya, maka mereka bisa pergi kapanpun. Karena bagaimanapun, dia ini akan mengerahkan seluruh kekuatan kerajaan untuk membantu Ichen mengalahkan Su. Tentu pelayan kaget mendengar hal ini, jadi Anyang menjelaskan bahwa Su telah mendapatkan sumber kegelapan. Dan jika mereka tidak segera menghentikannya, maka ketika Su berhasil memulihkan sumber kegelapan, Anyang yakin 8 kerajaan dewa tidak akan mampu menghentikannya. Nah, karena peperangan ini belum tentu akan mereka menangkan, jadi Anyang meminta mereka untuk membuat pilihan. Ternyata para pelayan bersedia mematuhi perintah Anyang. Hongyu juga bersedia untuk menjalankan semua perintah dari Anyang. Melihat hal itu, Xiao Xiao merasa Hongyu memiliki sifat yang baik, jadi tidak mungkin dia menjadi musuh mereka. Ichen sebenarnya tidak mencurigai Hongyu. Tante Ayu paham bahwa Ichen ini hanya tidak suka melihat Hongyu. Mendengar perkataannya, Ichen pun memberitahu bahwa Tante Ayu memiliki suatu kekurangan, yang mana itu adalah kepolosannya. Nah, di sini Hongyu ingin membicarakan sesuatu kepada Anyang. Di saat Anyang ingin mengajak Ichen untuk ikut bersamanya, Hongyu menolak karena hal ini hanya ingin dia beritahukan kepada Anyang saja. Tapi Anyang tidak mau karena dia ini sudah sangat percaya kepada Ichen. Jadi, jika Hongyu ingin mengatakan sesuatu, dia itu dapat memberitahu mereka berdua. Hongyu sebenarnya sedikit kesal, namun dia ini tidak punya pilihan lain. 我们身为风雪神国的子民，而叶辰神王他甚至我并非是对叶辰神王有什么意见，还请叶辰神王谅解，先放在心上。你们若是不听我的命令，助叶辰神王击败虚，虚刚刚得到了黑暗之源，只怕我们8大神国都难以保全。有度，一点问题都没有啊！哼，公子应该。陈台，你知道吗？就是太通透了。叶辰，你和我一起吧。陛下，有什么话可以直接和我们2个人说。 Mereka bertiga pun segera menjauh dari tempat itu, yang sepertinya hal yang akan dibicarakan oleh Hongyu sangatlah penting. Sambil mengawasi Ichen, Hongyu pun segera memberitahu bahwa leluhur mereka ingin bertemu dengan Anyang. Tentu hal ini membuat Anyang terkejut.
Hongyu menjelaskan bahwa sebenarnya leluhur mereka ada yang masih hidup dalam pengasingan kerajaan angin salju. Anyang pun penasaran dengan hal ini. Hongyu kembali memberitahu bahwa leluhur mereka ini sudah lama bersembunyi, bahkan karena itulah banyak orang yang mengira bahwa leluhur mereka sudah mati. Tapi sebenarnya beliau itu masih ada di kerajaan. Nah, karena leluhur mereka itulah Su tidak berani berbuat sesuatu kepada kerajaan angin salju. Mendengar itu, membuat Yi Chen terkejut dan dia ini penasaran siapa leluhur yang dimaksud oleh Hongyu. Hongyu memberitahu bahwa nama leluhur mereka ada Xuan Yu. Nah, ternyata Anyang mengingatnya dan sekaligus mengenali leluhur Xuan Yu, yang mana pada 100.000 tahun lalu, dia itu juga pernah memimpin kerajaan angin salju. Anyang pun penasaran di mana keberadaan dari leluhur Xuan Yu, yang ternyata Xuan Yu sedang berada di Gua Tianling. Anyang pun penasaran sebenarnya apa yang dilakukan oleh leluhurnya, sedangkan Yi Chen malah bingung di mana Gua Tianling. Anyang menjelaskan bahwa gua itu ada tempat larang dari kerajaan mereka, yang mana Gua Tianling dikelilingi oleh salju di mana-mana. Bahkan suhu di sana mencapai titik terendah. Rumornya jika ada yang masuk, seketika tubuhnya akan menjadi es. Yi Chen agak kaget mendengar hal itu, tapi dia ini masih penasaran alasan Xuan Yu ingin melihat Anyang. Hongyu memberitahu bahwa Xuan Yu merasa hidupnya sudah tidak lama lagi. Jadi sebelum terlambat, dia ingin berbicara dengan Raja Dewa Angin Salju saat ini, yang kebetulan itu ada Anyang. Nah, sebenarnya Xuan Yu itu sudah lama mengawasi Anyang dan juga Ansu. Jadi mungkin ada sesuatu yang ingin dia bicarakan. Yi Chen menanyakan bagaimana Hongyu bisa bertemu dengan Xuan Yu. Hongyu lalu menceritakan bahwa saat dirinya terusir, Ansu ternyata masih belum ingin melepaskan dirinya. Jadi dia pun terus dikejar oleh orang-orang suruhan Ansu. Nah, karena hal itulah dia pun bisa masuk ke dalam Gua Tianling. Tapi Ansu tidak tahu dirinya ini masih hidup dan bisa bertemu dengan Xuan Yu. Nah, berkat pertemuan mereka jugalah kultivasi Hongyu bisa meningkat dengan sangat pesat. Anyang pun menanyakan apakah mereka akan pergi ke tempat itu, karena bagaimanapun di sana sangat dingin dan tidak mampu untuk dirinya tahan. Hongyu meminta untuk tidak khawatir karena Xuan Yu akan melindungi dirinya dari hawa dingin. Yi Chen juga menenangkan Anyang karena bagaimanapun dirinya akan selalu berada di sisi Anyang. 这位老祖，是10万年前的风雪神王不。错，您并不知道天灵窟。这天灵窟是什么地方？天灵窟是我们风雪温度低到了接近极，瞬间会被冻成冰。所以想要和现任的风雪神王说，或许是有一些后事需要交代，是没有放过我。他派人把我。 Nah, Hongyu yang melihat kedekatan mereka berdua membuat dirinya ini sangat kesal. Namun dia berusaha untuk menahannya dan mencoba untuk mencegah Yi Chen ikut dengan mengatakan bahwa Xuan Yu hanya mengundang Anyang saja. Jadi jika Yi Chen ikut, dia tidak bisa menjamin keselamatannya. Mendengar hal itu, Yi Chen pun sedikit sombong karena tidak ada tempat di dunia ini yang tidak bisa dirinya masuki. Hongyu terus berusaha untuk mencegahnya dan meminta Yi Chen untuk tidak meremehkan Gua Tianling karena hawa dingin di sana sangatlah mengerikan. Yi Chen mengingatkannya bahwa dirinya ini ada dewa ruang, jadi sedingin apapun Gua Tianling, hal itu tidak akan pernah bisa menembus kekuatan ilahinya. Yi Chen yang sangat percaya diri membuat Hongyu tidak punya pilihan lain selain membiarkannya ikut pergi. Anyang tahu betul bahwa Gua Tianling ada tanah terlarang kerajaan mereka. Jadi dia ini takut akan terjadi apa-apa kepada Yi Chen. Apalagi selama ini hanya Xuan Yu saja yang bisa bertahan di Gua Tianling. Yi Chen menenangkannya dan meminta Anyang untuk percaya kepadanya. Anyang bukannya tidak percaya, tapi dia ini hanya khawatir kepada Yi Chen. Melihat Yi Chen yang bisa menyentuh Anyang dengan bebas membuat Hongyu semakin cemburu. Dia berusaha untuk menahan ini semua dan mengajak Anyang untuk segera pergi. Nah, sebelum pergi, di sini Yi Chen memberitahu kepergian mereka kepada teman-temannya. Nah, tidak begitu lama, mereka pun pergi dan beberapa saat kemudian mereka pun sampai di Gua Tianling, yang mana terlihat ada sebuah formasi yang melindunginya. Nah, baru saja sampai, hawa yang sangat dingin langsung menyambut kedatangan mereka. Di sini Chen segera menggunakan kekuatannya untuk melindungi Anyang. Melihat hal itu, membuat Hongyu terkejut betapa hebatnya kekuatan Yi Chen. 陈神王莫要小看了，再大的寒冷，也休想突破。静心，那我也不多说了。中的境地，目前看你对我没信心吗？有点担心。陛下，那我们这就出发。谢谢。果然了得。 Nah, saat itu juga si Tu Tianyin dan yang lainnya datang menemui mereka. Yi Chen penasaran kenapa mereka ini datang kemari. Ternyata Yi Chen itu tidak memberitahukan kepergiannya kepada si Tu Tianyin. Yi Chen menenangkannya karena ini hanyalah Gua Tianling saja.
jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi si Tu Tianyin tidak peduli dan ingin ikut pergi bersama Yi Chen. Karena jika Yi Chen menganggap Guo Tianyin tidak berbahaya, jadi kenapa dia ini tidak diizinkan untuk ikut. Yi Chen pun menjelaskan bahwa baginya gua ini tidak berbahaya karena kekuatan ruangnya tidak mampu ditembus oleh hawa dingin. Jadi dia ini merasa jika mereka ikut pergi, mereka itu tidak akan dapat membantu dirinya dan hanya akan mengganggu dirinya. Yi Chen mengatakan hal ini karena dirinya juga takut tidak bisa terus melindungi mereka semua dari hawa dingin. Si Tu Tianyin meminta untuk tidak meremehkannya karena sebagai Raja Dewa Bayangan, Guo Tianling tidak akan membuatnya kesulitan. Mendengar nama si Tu Tianyin membuat Hong Yu terkejut karena dia ini tahu betul bahwa si Tu Tianyin sangat terkenal di kalangan para Raja Dewa di seluruh alam semesta. Di sini, Yi Chen terus mencoba untuk menghentikan si Tu Tianyin dan jika dirinya dalam bahaya, maka Yi Chen akan segera meminta bantuan. Jadi, si Tu Tianyin harus patuh kepadanya. Meskipun sedikit kecewa, namun si Tu Tianyin menerima semua itu. Melihat si Tu Tianyin yang patuh kepada Yi Chen membuat Hong Yu penasaran mengenai hubungan mereka berdua. Ying Mei yang ingin ikut pergi juga ditahan oleh Yi Chen. Nah, baru saja terkejut, Hong Yu harus kembali terkejut setelah mendengar nama Ying Mei. Karena dia itu tahu bahwa Ying Mei ada binatang ilahi kuno yang legendaris. Dia merasa yakin karena Hong Yu merasakan aura hebat yang dikeluarkan oleh tubuh Ying Mei. Nah, di sini Xiao Xiao menenangkan si Tu Tianyin dan juga Ying Mei karena dia yakin Yi Chen akan baik-baik saja. Karena di dunia ini tidak ada yang bisa mengalahkan Yi Chen. Nah, Tante Yu berjanji akan menunggu kedatangan Yi Chen. Yi Chen mengerti dan dia juga berjanji bahwa dalam waktu 3 jam dirinya pasti akan keluar. Mereka paham dan akan menunggu Yi Chen. Melihat hal itu membuat Hong Yu penasaran sebenarnya Yi Chen menggunakan pesona apa sehingga bisa membuat banyak wanita cantik mengkhawatirkannya. Nah, di sini Yu Tian dan yang lainnya memberikan hormat kepada Yi Chen, yang mana mereka juga akan menunggu kedatangannya. Mendengar nama mereka kembali membuat Hong Yu terkejut karena mereka semua itu berada di ranah puncak Raja Dewa. 怎么可能难得倒我？神王司徒天一存在，自然会向你呼救。这叶晨和暗影神王到底是什么？我和主人一起进去吧。影妹，应该没有任何事情。太太在这里等之内，我一定会出来的。竟能让这么多美女对。 再次恭候叶晨。到这3个神王级的存在。Yi Chen kembali menenangkan teman-temannya karena bagi dia Guo Tianling tidak begitu merepotkan. Nah, di sini Yi Chen pun menggenggam tangan Anyang dan segera membawanya masuk ke dalam Gua Tianling. Hong Yu yang ingin menyusul diberikan ancaman oleh si Tu Tianyin, yang mana jika ada sesuatu yang terjadi kepada Yi Chen, maka dia ini berjanji akan mengejar Hong Yu sampai ke ujung dunia. Sambil ketakutan, Hong Yu menjelaskan bahwa dia sudah memperingati Yi Chen tentang seberapa berbahayanya Gua Tianling. Namun karena Yi Chen terus ingin ikut pergi, jadi Hong Yu tidak bisa berbuat apapun. Namun si Tu Tianyin tidak peduli dengan keputusan Yi Chen dan dia ini hanya tahu bahwa Yi Chen memasuki gua bersama Hong Yu. Jadi Hong Yu lah yang nantinya akan bertanggung jawab. Meskipun si Tu Tianyin tidak tahu apa yang sebenarnya Hong Yu rencanakan, tapi dia ini merasa yakin bahwa Hong Yu memiliki niatan yang buruk. Tentu Hong Yu membela dirinya dan mengatakan bahwa dia ini sama sekali tidak memiliki niatan jahat. Sambil pergi, Hong Yu tidak menduga sebenarnya hal menarik apa yang Yi Chen miliki hingga bisa membuat si Tu Tianyin dan para wanita lainnya sangat mencintainya. Nah, Hong Yu pun akhirnya masuk ke dalam gua dan segera menyusul Yi Chen dan juga Anyang. Yi Chen yang melihat Hong Yu kesulitan menanyakan kondisinya. Sepertinya di sini Hong Yu tidak ingin Yi Chen membantu dirinya. Meskipun kedinginan, Hong Yu tetap melanjutkan perjalanan. Yi Chen pun merasa aneh dengan kelakuan Hong Yu. Nah, Anyang pun menanyakan kenapa Yi Chen tidak memberikan bantuan kepada Hong Yu. Padahal sudah jelas Hong Yu lumayan kesulitan. Yi Chen memberitahu bahwa ini adalah soal martabat pria. Meskipun mereka baru saja bertemu, tapi jika Yi Chen memberikan bantuan, Hong Yu pasti merasa harga dirinya pasti terhina. Yi Chen meminta Anyang untuk tidak khawatir karena bagaimanapun Hong Yu lah yang mengajak mereka kemari. Jadi pasti dia itu memiliki cara untuk melewati hawa dingin di sini. Mendengar perkataan Yi Chen membuat Anyang sadar bahwa Yi Chen ini memiliki kelebihan yang lain, yang mana itu ada sifat lemah lembutnya. Mengetahui hal itu membuat Yi Chen malu karena dia ini merasa bukan orang seperti itu. Nah, tidak begitu lama mereka pun sampai di sebuah singgasana yang sedang kosong. Di sini Hong Yu pun memperkenalkan leluhur Xuan Wu kepada mereka yang ternyata dia itu sedang membeku. Yi Chen tidak menduga sebagai Raja Dewa dari ras manusia, Xuan Yu itu mampu hidup sangat lama, dan hal ini sangatlah langka. Tapi setelah melihatnya secara langsung, Yi Chen pun mengetahui alasan Xuan Yu bisa hidup sangat lama, yang mana itu adalah hawa dingin di tempat ini.
Nah, di saat Hichen menatap Xuan Yu, seketika Denny merasakan sesuatu yang aneh. Yang ternyata Hichen ini merasakan kehadiran dari kuil suci. Ini adalah pertama kalinya dia bisa merasakan kehadiran dari kuil suci. Karena bagaimanapun Su telah melakukan penyegelan kepada kuil suci. Dan sejak saat itulah Hichen tidak bisa merasakan kehadiran dari kuil suci. Namun tak bagaimana kedatangannya kemari malah membuat dia bisa merasakan kehadiran kuil suci. Bahkan seakan-akan dia itu sudah kembali. Hichen pun merasa ini ada hubungannya dengan Xuan Yu. 帮他一下，男人的尊严。 他定会觉得自己自尊受到我的方法，我又何必多？ 我觉得你还有一个优点， 是吗？就连我都不知。也是少见，因为寒冷。赤神殿有所感应，到赤神殿了。但来到这里之后， Nah, beberapa saat kemudian, es yang mengurung Xuan Yu mulai retak dan tidak begitu lama es itu pun hancur. Menyadari leluhurnya telah kembali, Hong Yu pun memberikan hormat dan memberitahu bahwa Denny sudah membawa Anyang. Dia juga memperkenalkan Hichen kepada Xuan Yu. Xuan Yu kesal karena dia hanya meminta Hong Yu untuk membawa Anyang saja. Hong Yu memberitahu bahwa dia sudah menjelaskan hal itu kepada mereka. Namun Hichen terus ingin ikut pergi, jadi dia tidak bisa menghentikannya. Xuan Yu paham dan dia tahu betul bahwa Raja Dewa Ruang ada Yuan Shu. Jadi Denny tidak tahu sejak kapan Hichen menjadi Raja Dewa yang baru. Hichen menjelaskan bahwa sepertinya Hong Yu terlalu lama tinggal di tempat ini, hingga dia itu tidak tahu bahwa Raja Dewa Ruang telah berganti beberapa kali. Dan saat ini dirinya lah yang menjadi Raja Dewa Ruang yang baru. Xuan Yu menduga rumor yang beredar tentang Raja Dewa Ruang ada benar. Karena meskipun mereka menguasai kekuatan ilahi ruang, tapi selalu mati muda. Hichen tidak membenarkan hal itu karena bagaimanapun kekuatan ilahi ruang adalah yang paling dekat dengan asal-usul dari alam semesta. Ia pun memberitahu bahwa Raja Dewa Ruang sebelumnya bukan mati, melainkan dia itu sudah memahami misteri yang berada di dalam kekuatan mereka. Nah, karena hal itulah Raja Dewa sebelumnya pergi ke alam atas yang lebih tinggi lagi. Melihat Xuan Yu yang bingung membuat Hichen penasaran apakah Xuan Yu ini tidak mengetahui tentang alam yang lebih tinggi. Xuan Yu merasa itu ada bohong karena bagaimanapun dia ini sudah hidup sangat lama tapi tidak pernah mendengar tentang hal itu. Dia pun menganggap perkataan Hichen sangatlah konyol. 这位就是新一任的风雪神王安阳叶晨， 是将风雪神王一人， 是叶晨神王，他一定要来。 神王是元虚， 我是这一任的空间神王徒有虚名。 前往了更高的宇宙，进宇宙的本源。玄玉老祖难道不知道更高的宇宙？我是这一任的空间是可笑。 Denny sempat marah karena dia hanya meminta Anyang saja untuk datang kemari. Dan kemarahannya itu semakin meningkat ketika dia berbicara dengan Hichen. Apalagi Hichen itu terus memberikan pertanyaan yang membuat Xuan Yu merasa goblok. Hichen pun sadar bahwa Xuan Yu ini tidak menyukai keberadaannya di sini. Tapi Hichen tidak akan pergi setelah mengetahui tujuan Xuan Yu memanggil Anyang kemari. Namun Xuan Yu tidak ingin memberitahukan hal ini. Dia lalu berbicara kepada Anyang, yang mana dia ini tahu betul bahwa dulu Anyang dan Ansu hanyalah rumput ilahi yang berada di antara langit dan bumi. Nah, karena mereka berdua telah menyerap esensi kerajaan angin salju, jadi Anyang dan Ansu akhirnya bisa berubah menjadi bentuk manusia. Nah, tujuan Xuan Yu memanggil Anyang kemari ada untuk mewariskan esensi hati beku kepadanya. Hal ini baru dia lakukan karena umur Xuan Yu sudah tidak lama lagi. Ditunjuknya Anyang untuk mewarisi hal ini karena dia adalah Raja Angin Salju saat ini. Jadi sebagai raja, dia itu harus bertanggung jawab untuk meneruskan tujuan kerajaan mereka. Anyang setuju, tapi sebelum itu, Xuan Yu meminta Hong Yu dan juga Hichen untuk keluar. Bukannya keluar, Hichen malah tetap berada di sini dan membuat Xuan Yu kesal. Dia pun meminta Hong Yu untuk membawa Hichen. Hong Yu berbicara dengan sopan kepada Hichen untuk meminta keluar. Apalagi Xuan Yu memiliki emosi yang tidak terkendali. Jadi demi mencapai tujuan kerajaan mereka, Hong Yu meminta Hichen untuk keluar bersama dirinya. Tapi Hichen sama sekali tidak ingin pergi dan meminta Hong Yu untuk tidak mengajari dirinya. Hong Yu segera meminta maaf karena bukan itu yang dirinya maksud. Hichen meminta Anyang untuk percaya kepadanya. Anyang tentu sangat percaya kepada Hichen, bahkan apapun yang Hichen putuskan akan Anyang terima. Mendengar hal itu, Hichen pun memutuskan untuk tidak menerima warisan yang diberikan oleh Xuan Yu. Melihat mereka pergi tentu membuat Xuan Yu kesal, apalagi sebagai raja, Anyang tidak mendengarkan dirinya. Xuan Yu memberitahu bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan untuk mendapatkan warisan hati beku. Apalagi sekarang ini Anyang telah memiliki nadi ilahi di dalam tubuhnya. Jadi jika dua warisan itu digabungkan, maka Anyang akan menjadi orang terkuat dalam sejarah kerajaan angin salju.
Dan pada saat itu terjadi, maka kerajaan mereka akan kembali berjaya lagi. Inilah misi dan tujuan yang harus ditanggung oleh Raja Angin Salju. 安阳大仙将至，有责任将风雪那我要怎么做呢？送客。但他守护了风雪神国，随我先避退，让玄玉老。还用不着你来赶我。你说什么，或者做任何的决定。这寒冰之心的传承，传承的机会，再将最强大的人，这是你的使命。 Meskipun hal ini sungguh sangat menarik, namun sebagai Raja Dewa Angin Salju saat ini, Anyang sangat berhati-hati. Tentu dirinya akan melakukan yang terbaik untuk kerajaan. Namun ada sesuatu yang memiliki takdir masing-masing, dan hal itu tidak akan bisa dipaksakan. Dengan perkataannya, membuat Xuan Yu semakin kesal. Dia pun merasa bagi Anyang, kehormatan kerajaan mereka hanya digantungkan kepada takdir saja. Padahal ada yang lebih penting, yakni adalah tekad yang kuat. Jika hal itu tidak ada, maka bagaimana kerajaan mereka bisa berkembang? Yi-Chen yang mencoba berbicara langsung diserang oleh Xuan Yu. Melihat hal itu, Hong Yu pun segera menenangkan leluhurnya ini. Nah, Xuan Yu memuji kekuatan yang dimiliki oleh Yi-Chen. Namun dengan kekuatannya saat ini, Yi-Chen tidak akan mampu mengalahkan dirinya. Yi-Chen akan melakukan segala cara untuk melindungi Anyang, dan dia ini tidak akan menyerahkannya. Jadi jika Xuan Yu ingin bertarung, Yi-Chen akan melayaninya. Sambil tertawa, Xuan Yu pun penasaran sebenarnya seberapa hebat kekuatan dari Raja Dewa Ruang. Yi-Chen tahu betul bahwa Xuan Yu ini ingin menahan kepergian mereka. Xuan Yu membenarkan hal itu dan akan merebut Anyang dari Yi-Chen. Karena hal ini sudah terjadi, Anyang pun juga akan ikut untuk memberikan perlawanan. Hong Yu berusaha untuk menenangkan Xuan Yu, tapi hal itu tidak berhasil. Karena dia ini sudah sangat marah kepada Yi-Chen dan juga Anyang. Dia pun segera melakukan serangan kepada mereka. Nah, meskipun Yi-Chen mampu menghancurkan serangan Xuan Yu, tapi saat itu juga ada hawa dingin yang menyerang mereka dan membuat tubuh mereka seketika membeku. Bahkan Yi-Chen sama sekali tidak bisa berbuat apapun dan juga ikut membeku. Sebenarnya Xuan Yu tidak ingin melakukan trik ini, tapi dia sadar Yi-Chen sangatlah pintar. Xuan Yu memberitahu bahwa meskipun dirinya ini belum menjadi Raja Dewa Pencipta, namun kekuatan yang dia miliki sudah berada di tahap itu. Jadi wajar Yi-Chen tidak akan mampu mengalahkan dirinya. Nah, tanpa diduga, ternyata Xuan Yu ini ingin menjadikan Anyang sebagai wadah baru bagi tubuhnya. Karena saat ini energi di tubuhnya sudah habis. Dia tidak menyangka bisa mendapatkan tubuh yang sangat bagus. Xuan Yu pun sangat senang dan merasa langit telah membantu dirinya. Dia pun memberitahu bahwa Anyang akan dikorbankan untuk kehormatan kerajaan mereka. Mendengar hal itu tentu saja membuat Hong Yu sangat terkejut. 确实有几分实力。说是想战，那便来吧。简直是找死！看看空间神王到底还想留下我们不成？只能出手了。并无冒犯之意。这具躯体送到我眼前来，安阳，你的荣幸了。 Mereka yang membeku hanya bisa mendengar perkataan Xuan Yu saja. Nah, sambil tersenyum jahat, Xuan Yu pun mendekati Anyang, yang mana tentu dia ini ingin mengambil tubuhnya itu. Namun sebelum hal itu terjadi, Yi-Chen segera membawa Anyang menjauh darinya. Anyang tidak menyangka Xuan Yu ini memiliki niatan buruk kepada dirinya. Nah, Yi-Chen ternyata sudah menyadari hal ini sejak tadi, yang mana sikap Xuan Yu itulah yang membuat dirinya sadar bahwa dia itu sedang bermasalah. Karena hal itulah, Yi-Chen tidak bisa meninggalkan Anyang sendirian. Melihat mereka yang sedang asik bermesraan membuat Xuan Yu kesal, karena mereka sama sekali tidak menganggap dirinya. Di sini, Yi-Chen mengakui bahwa kultivasi Xuan Yu memang lebih hebat dari dirinya. Tapi hal itu tidak menjamin Xuan Yu bisa menangkap mereka. Dan tentu saja, Yi-Chen tidak akan menyerah begitu saja. Mendengar semua itu, membuat Xuan Yu semakin marah dan segera menggunakan formasi untuk membuat sebuah golam es. Dengan cepat, Yi-Chen membawa Anyang untuk menjauh dan segera membentuk pertahanan. Xuan Yu memberitahu bahwa meskipun Yi-Chen mampu menghindari setiap serangannya, tapi kekuatan ruangnya tidak akan terlalu berguna di dalam Gua Tianling. Bahkan dia ini menjamin mereka tidak akan bisa melarikan diri. Melihat sebuah kesempatan, Yi-Chen berusaha untuk mengurung golam es dan juga menghancurkannya. Namun sayang, hal itu tidak berhasil dan bahkan kekuatan Yi-Chen tidak mampu melukainya. Xuan Yu penasaran seberapa lama Yi-Chen mampu bertahan dari semua serangannya. Yi-Chen kembali membuat sebuah formasi untuk mengulur waktu supaya dia ini bisa mencari cara untuk keluar. Yi-Chen sadar akibat formasi di sini kekuatan ruangnya tidak begitu efektif. Yang mana sepertinya Xuan Yu sudah menyiapkan hal ini sejak tadi. Nah, tiba-tiba saja tubuh Anyang melemah yang mana kekuatannya itu perlahan-lahan mulai memudar. Tidak hanya Anyang saja, Yi-Chen juga mengalami hal yang sama. Sambil tertawa, Xuan Yu memberitahu Gua Tianling bisa dipanggil sebagai tempat terlarang bukan tanpa alasan.
Yang mana di saat mereka baru saja masuk, kekuatan hati beku akan menyerap kekuatan ilahi mereka sampai habis. Mendengar hal itu membuat Hong Yu sangat terkejut.早已有所准备，此处被布下了阵法。我的神力好像在流失。还发现吗？因为这里会吞噬神力。Xuan Yu berjanji bahwa hari ini ada hari kematian Yi Chen dan juga An Yang. Xuan Yu pun berusaha untuk menyerap kekuatan yang telah dikumpulkan oleh hati beku. Dia pun tertawa sangat keras, yang mana dia tidak menduga An Yang yang adalah rumput roh langit dan bumi memiliki kekuatan yang luar biasa. Bahkan dengan hanya menyerap kekuatan cahaya ini saja, Xuan Yu merasa telah menjadi seorang remaja lagi. Yi Chen tidak menduga ternyata alasan Xuan Yu bisa hidup sangat lama bukan hanya karena hawa dingin saja, melainkan menggunakan hati beku. Yi Chen sadar Xuan Yu akan berusaha sangat keras untuk menyerap semua kekuatan ilahi An Yang. Hal ini tentu saja dia lakukan untuk bertahan hidup lebih lama lagi. An Yang juga tidak menduga leluhurnya itu menggunakan cara yang sangat jahat. Yi Chen yang telah berpikir memilih untuk menggunakan formasi ruangnya kepada An Yang. Hal ini sementara waktu akan menjaga kekuatan An Yang supaya tidak tersedot lagi. Saat itu juga kekuatan yang diserap oleh Xuan Yu juga ikut menghilang. Dia pun tidak menyangka Yi Chen akan sangat cepat menyadari hal ini. Di sini Yi Chen menggunakan klonnya untuk melakukan serangan kepada Xuan Yu, sedangkan tubuh fisiknya berusaha untuk melindungi An Yang. Nah, klon Yi Chen tidak mampu menahan serangan dari Xuan Yu. Xuan Yu tidak menyangka Yi Chen akan sangat berani menantang dirinya untuk bertarung. Melihat dia lengah, Yi Chen segera menggunakan penjara ruangnya. Hal itu Yi Chen lakukan supaya dia bisa segera mengambil hati beku. Tanpa diduga, Xuan Yu mampu menghancurkan penjara ruang. Dia pun segera mengejar Yi Chen dan menghajarnya. Meskipun sempat mendapatkan sebuah serangan, Yi Chen sama sekali tidak menyerah untuk mengambil hati beku. Dia pun berhasil menjauhkan hati beku dari Xuan Yu, yang mana hal itu membuat Xuan Yu semakin kesal kepada Yi Chen. Mereka kembali bertarung untuk merebutkan hati beku. Xuan Yu tidak menduga dengan kekuatannya saat ini, Yi Chen sangat berani ingin mengambil hati beku dari tangannya. Nah, di sini Xuan Yu kembali memanggil golem esnya. Namun pada kali ini dia tidak menggunakannya untuk menghadapi Yi Chen, melainkan dia itu hanya ingin menyerap kekuatan golem es saja supaya kekuatan yang dia miliki kembali bertambah. Ledakan kekuatan yang ditimbulkan oleh Xuan Yu sempat membuat Yi Chen terkejut. Xuan Yu pun kembali berusaha untuk mengambil hati beku. Tapi hal itu gagal karena Yi Chen kembali menjauhkannya dan membawanya untuk dekat kepada mereka. Yi Chen menanyakan apakah An Yang memiliki sebuah cara untuk mengendalikan hati beku ini. Tanpa banyak berpikir, An Yang berusaha untuk melakukan sesuatu. Dia menggunakan kekuatan ilahinya untuk mengendalikan hati beku. Xuan Yu yang melihat hal itu tidak memberikan An Yang sebuah kesempatan. Untung saja Yi Chen dengan cepat membuat sebuah kurungan untuk menahan pergerakan Xuan Yu. Xuan Yu meremehkan kekuatan Yi Chen karena baginya hal itu tidak akan pernah bisa menahan kekuatannya. Namun Xuan Yu terlalu percaya diri karena Yi Chen telah meningkatkan penjara ruangnya. Jadi Xuan Yu pun hanya bisa terus melakukan serangan saja. Yi Chen memberitahu bahwa dia tidak hanya ingin menahan Xuan Yu saja, melainkan diri ini akan berusaha untuk menghabisi Xuan Yu. Perlahan-lahan, Yi Chen memperkecil penjara ruangnya. Tapi tanpa diduga, kekuatan Xuan Yu berhasil menembus penjara ruang. Yi Chen memuji kekuatan Xuan Yu dan dia itu memang pantas untuk menjadi seseorang yang dekat dengan tingkat Dewa Pencipta. 操控这个寒冰之心。 空间镇压！不好！ Yi Chen menanyakan tentang kondisi An Yang sekarang, yang ternyata An Yang itu masih terus berusaha mengendalikan hati beku. Namun sayang, An Yang belum bisa menemukan metode apapun untuk mengendalikan hati beku. Tidak yang menyerah, An Yang kembali berusaha dan mengganti metodenya. Meskipun sempat terlihat berbeda, namun ternyata metodenya itu mendapatkan penolakan dari hati beku. Untung saja di sini An Yang baik-baik saja dan tidak terluka sama sekali.
Ia pun penasaran sebenarnya apa yang telah terjadi kepada hati beku. Karena rasa penasarannya itu, Anyang pun kembali menggunakan metode tadi. Sedangkan di sebelah lain, Hichen masih terus berusaha untuk memberikan tekanan kepada Xuan Yu, yang mana perlahan Xuan Yu kesulitan menahan penjara ruang. Namun entah bagaimana Xuan Yu itu mampu menghancurkan penjara ruang Hichen. Dia yang saat marah segera menggunakan Domain S untuk menghabisi mereka. Tentu saja Hichen tidak bisa dikalahkan dengan mudah. Nah, di sini Anyang mengganti metodenya, yang mana kali ini dia menggunakan Embun Es untuk mengendalikan hati beku. Meskipun hal itu sangat sulit baginya, bahkan sempat membuatnya terluka, namun Anyang tidak menyerah. Hingga akhirnya usahanya itu membuahkan hasil. Xuan Yu menjadi marah karena hati beku adalah miliknya. Jadi dia pun tidak akan membiarkan Anyang memilikinya. Namun Xuan Yu tidak bisa melakukan hal itu karena Hichen selalu melindungi Anyang. Anyang memberitahu bahwa dia telah terhubung dengan hati beku. Mendengar hal itu, Hichen segera memintanya untuk menyempurnakan hati beku. Xuan Yu yang kesal langsung bertarung dengan Hichen. Sedangkan Anyang tengah berusaha untuk menyempurnakan hati beku.老祖， 已经可以和寒冰之心沟通了。好。 Sedangkan Anyang tengah berusaha untuk menyempurnakan hati beku. Di saat Anyang ingin menggabungkan hati beku ke dalam tubuhnya, di sebelah lain Hichen kembali menggunakan penjara ruang untuk mengurung Xuan Yu. Dia pun hanya bisa berharap Anyang bisa segera menyempurnakan hati beku. Nah, tanpa diduga, Xuan Yu muncul entah dari mana, yang ternyata Xuan Yu yang telah Hichen kurung adalah sebuah tiruan saja. Nah, pada saat itu juga, Anyang pun merasakan sesuatu yang kuat telah masuk ke dalam tubuhnya. Merasakan ledakan kekuatan tadi, Xuan Yu pun merasa yakin bahwa Anyang telah menyatu dengan hati beku. Tanpa banyak bicara, Anyang pun dengan cepat menyerang Xuan Yu hingga membuat dia itu terpental. Sedangkan Hichen juga berhasil menghabisi semua tiruan dari Xuan Yu. Ia pun mendekati Anyang untuk menanyakan kondisinya. Di sini Anyang merasa baik-baik saja. Dia juga menyadari bahwa hati beku memang adalah sebuah harta surgawi yang telah diwariskan oleh kerajaannya. Dan setelah menyatu, Anyang merasakan kultivasinya meningkat dengan pesat. Hichen paham dan mungkin alasan Xuan Yu bisa hidup sampai sekarang karena telah mengandalkan kekuatan utama dari hati beku. Xuan Yu tentu akan sangat disalahkan karena bagaimanapun dialah yang telah mencuri hati beku. Tapi di sini Anyang bingung kenapa Xuan Yu yang sudah hampir mencapai tahap Dewa Pencipta masih menginginkan dirinya. Hichen menjelaskan bahwa meskipun Xuan Yu berhasil menyatu dengan hati beku dan sekaligus mendapatkan umur panjang, tapi akibatnya energi kehidupan yang dia miliki sudah tersedot cukup banyak. Jadi, jika Xuan Yu keluar dari gua ini, maka dia itu akan langsung musnah. Dan alasan Xuan Yu mengincar Anyang karena dia itu telah membangunkan nadi ilahi kerajaan angin salju. Maka, jika Xuan Yu bisa merebut tubuh Anyang, dia itu bisa dengan bebas menggunakan kekuatan hati beku. Tidak hanya itu saja, Xuan Yu juga akan bisa hidup ratusan ribu tahun dan juga bisa keluar dari gua ini. Anyang paham, namun dia tidak percaya Xuan Yu ingin terus hidup. Hichen merasa hal itu wajar karena Xuan Yu sangatlah tamak. Bahkan dia akan melakukan apapun untuk mendapatkan keinginannya.他也算是咎由自取了。为何还要对我下手呢？活了这么久，一旦踏出天灵窟，再活几十万年。 Nah, di sini Anyang pun mengajak Hichen untuk segera pergi. Xuan Yu yang telah terluka cukup parah meminta bantuan kepada Hong Yu. Hong Yu mendekatinya dengan senyuman, yang mana terlihat jelas dia itu tidak ada niatan untuk memberikan bantuan. Hong Yu sadar bahwa tanpa adanya hati beku, Xuan Yu ini tidaklah berguna. Ia pun meminta sebelum mati, Xuan Yu itu harus berbuat baik kepada dirinya. Xuan Yu penasaran apa yang dimaksud oleh Hong Yu. Tidak ingin terlalu banyak bicara, Xuan Yu pun langsung saja memberitahu bahwa dia menginginkan kultivasi Xuan Yu. Tanpa diduga, Hong Yu mempunyai sebuah metode untuk menyerap kultivasi seseorang. Hong Yu pun terus menyerap kekuatan Xuan Yu hingga membuat dia itu sangat marah. Dia berusaha meminta ampun, namun sayangnya Hong Yu tidak memberikan sebuah kesempatan. Kini, Hong Yu pun memiliki 2 buah kultivasi di dalam tubuhnya. Nah, di sini dia masih tidak percaya dengan kekuatan yang dimiliki oleh Hichen. Bahkan Xuan Yu saja tidak mampu mengalahkan Hichen.
Tapi meskipun begitu, Hong Yu berjanji suatu hari nanti dia itu akan menghabisi Hichen. 红玉，我杀。没有了寒冰之，不如你做件好事。你，老祖，你的修。你个畜生！手！ Kembali ke permukaan, yang mana Hichen pun akhirnya keluar dari gua Tianling. Xiao merasa senang karena akhirnya Hichen keluar juga. Di sini, si Tu Tianling merasakan ada sesuatu yang berbeda dengan Anyang. Karena entah bagaimana, dia itu merasakan tekanan yang kuat terhadap Anyang. Dia pun penasaran sebenarnya apa yang telah Hichen lakukan kepadanya. Hichen malah salah paham dengan perkataan si Tu Tianling. Dia pun segera memberitahu bahwa dia ini tidak berbuat macam-macam kepada Anyang. Nah, di sini Anyang menyadari bahwa Hong Yu belum kembali. Hichen pun menanyakan kepada Tante Ayu apakah seseorang telah keluar dari gua ini. Mengetahui belum ada yang keluar membuat Hichen mencurigai sesuatu. Tidak begitu lama, Hong Yu pun datang dan memberikan hormat kepada Anyang. Dia menjelaskan bahwa karena dirinya khawatir kepada keselamatan Anyang, jadi dia pun masuk kembali untuk melakukan pemeriksaan. 好像有点不太一样，我说不上来为他做了什么。哎，君子啊，红雨呢？ 陛下， Meskipun sempat membuat senyuman mencurigakan, Hong Yu ini tidak dicurigai. Hichen pun mengajak semua orang untuk segera kembali. Tapi pada saat itu juga, si Tu Tianling membusungkan tombaknya kepada leher Hong Yu. Dia melakukan hal ini karena si Tu Tianling merasakan sesuatu dari Hong Yu. Ia pun memberitahu bahwa jika dirinya tahu Hong Yu memiliki niatan tersembunyi, maka dia tidak akan segan-segan untuk menghabisinya. Hong Yu mencoba menenangkan si Tu Tianling dan meminta untuk tidak berpikiran seperti itu. Untuk menghindari kecurigaan, Hong Yu bersumpah untuk selalu setia kepada Anyang. Anyang percaya dengan perkataannya, sedangkan si Tu Tianling masih mencurigainya. Ia pun berharap Hong Yu memang benar-benar telah bersumpah. Tidak begitu lama, mereka pun pergi dari hadapan Hichen. Hong Yu yang menatap gua Tianling kembali tersenyum jahat dan segera berpamitan kepada Anyang. Anyang yang juga ingin kembali ditahan oleh Hichen. Yang mana dia itu ingin mengajari Anyang tentang suatu hal. Anyang penasaran apa yang ingin Hichen ajarkan kepadanya. Melihat Hichen yang terus mendekatinya membuat Anyang sangat malu. Apalagi saat ini mereka hanya berduaan saja. Anyang pun berpikiran aneh-aneh, apalagi di saat Hichen memintanya untuk memperlihatkan hati bekunya. Anyang pun menjadi sangat kesal dan menyebut Hichen sebagai bajingan. Hichen terkejut mendengar hal itu karena dia merasa tidak ada yang salah dari perkataannya. 任何异动就是羞辱。我红雨誓死效。 我还想跟你研究一个东西，不那么小题大做。研究，你到底想研究什么啊？我还想跟你研究一个东西。叶晨，你这个混蛋！我怎么就混蛋了？ Anyang yang kesal segera menjauh dari Hichen. Hichen berusaha untuk menjelaskan maksudnya, yang mana dia itu ingin mempelajari hati beku karena dia bisa merasakan kulit suci di saat di dekat hati beku. Hichen pun memohon kepada Anyang untuk membantu dia membangunkan kembali kulit suci. Anyang yang masih marah tidak ingin berbicara dengan Hichen dan hanya meminta untuk berbicara dengannya ketika dirinya sedang senang. Hichen pun berusaha untuk mengejar Anyang, bahkan ketika sampai di rumah, Hichen ini terus mendekati Anyang hingga akhirnya Anyang pun kembali tenang. Ia pun menanyakan bagaimana cara Hichen mempelajari hati bekunya. Hichen pun mendekatinya, yang mana hal ini membuat Anyang semakin salah paham dengan tindakan Hichen. Anyang pun dibikin malu oleh sikap Hichen yang sangat agresif. Tidak berhenti begitu saja, Hichen juga meminta Anyang untuk menatap matanya. Seketika, Hichen pun bisa melihat kekuatan ilahi di bola matanya. Hal ini sesuai dengan tebakan Hichen, yang mana ternyata hati beku telah menyatu dengan nadi ilahi angin salju. Hichen pun meminta supaya Anyang ini mau membantu dirinya. Yang mana Hichen itu ingin menggunakan hati beku Anyang untuk memecahkan segel yang melekat kepada kuil suci. Meskipun hal ini belum tentu berhasil, tapi Hichen memilih untuk mencobanya terlebih dahulu. Karena di saat Su berhasil menyegel kuil suci, Hichen ini sama sekali tidak bisa merasakan keberadaan dari kuil suci. Namun di saat dia bertemu dengan hati beku, dia pun mulai merasakan sedikit keberadaan dari kuil suci. Jadi Hichen pun beranggapan hati beku mampu membangkitkan kembali kuil suci. Anyang setuju dan selama hal ini untuk kuil suci, dia akan melakukan apapun. Tapi di sini Hichen ternyata masih belum tahu bagaimana cara membangkitkan kuil suci.
Namun Denny akan terus berusaha dan mencari cara terbaik. Tidak ingin membuang banyak waktu lagi, Hichen pun mengajak Anyang untuk segera melakukan uji coba. Hichen pun lalu menggunakan sebuah metode yang menyelimuti dia dengan Anyang. Nah, di saat proses itu terjadi, Anyang merasakan sesuatu dan segera memukul Hichen. Yang mana Denny merasa tangan Hichen telah menyentuh aset berharganya. Hichen sama sekali tidak melakukan apapun dan hanya menggunakan pikirannya saja untuk merasakan kekuatan hati beku. Tapi Anyang merasakan sangat jelas tangan Hichen telah mengarah ke asetnya. Hichen menebak hal itu bisa terjadi karena Anyang merasakan pikirannya. Namun Anyang tidak percaya karena dia yakin itu adalah tangan Hichen. Tidak ingin terus dicurigai, Hichen pun bersumpah hingga Anyang pun mulai percaya dengan perkataan Hichen. Hichen menenangkan Anyang karena pria sejati seperti dirinya tidak akan pernah melakukan hal itu kepada seorang perempuan. Nah, di luar, Xiao Xiao yang mendengar pembicaraan mereka mulai berpikiran yang aneh-aneh. Kembali ke dalam, Hichen memberitahu bahwa proses ini akan berlangsung 2-3 jam. Karena dia membutuhkan waktu untuk merasakan hati beku terlebih dahulu. Hichen meminta Anyang untuk tidak khawatir karena dia akan berusaha untuk mempercepat prosesnya ini. Xiao Xiao yang masuk beranggapan bahwa Hichen telah melakukan hal mesum kepada Anyang. Hichen pun menjelaskan bahwa mereka ini sedang berlatih. Ayo, 咪咪，我在用意念手放在哪里呀？绝对没有。好吧，那放心吧，像我这样的正人君子，寒冰之心的玄奥。我们在修炼。 Mendengar hal itu, Xiao Xiao pun kesal kenapa Hichen ini sangat pilih kasih. Padahal dia ini juga ingin dilatih oleh Hichen. Hichen pun bingung harus memberikan jawaban apa. Jadi sambil malu-malu, dia pun memberitahu bahwa Xiao Xiao masih belum mengetahui tentang hal ini. Yang mana sekarang ini dia sedang menggunakan kekuatan ilahi ruangnya untuk mencari cara memahami hati beku. Bukannya mengerti, Xiao Xiao malah bingung apa yang sebenarnya Hichen katakan. Nah, seberapa panjang pun Hichen menjelaskan, Xiao Xiao itu tidak akan memahami hal ini. Anyang pun mengajak Hichen untuk kembali berlatih karena bagaimanapun waktu untuk memahami hati beku sangatlah lama. Xiao Xiao pun memutuskan untuk tidak pergi dan hanya mengawasi Hichen saja. Tanpa diduga, sesuatu pun terjadi kepada kekuatan Xiao Xiao, yang mana seakan-akan kekuatannya itu juga ikut masuk ke dalam formasi Hichen. Hichen yang menyadari hal itu juga bingung apa yang telah terjadi, hingga dia pun menyadari sesuatu bahwa hati dia dengan Xiao Xiao telah saling terhubung. Apalagi Xiao Xiao ini juga telah menguasai kekuatan hati ruang. Jadi karena itulah di saat mereka berlatih, maka kekuatan ilahi Xiao Xiao bisa mengalami peningkatan. Xiao Xiao pun senang karena hal itu sudah memastikan bahwa dia ini bisa berlatih bersama Hichen. Hichen pun meminta dia untuk memanggil Tantayu. Setelah Xiao Xiao pergi, tidak begitu lama dia pun membawa Tantayu. Setelah melihat apa yang sedang dilakukan oleh Hichen, Tantayu pun paham alasan Xiao Xiao membawa dia kemari. 这个事情你还不懂，现在要用我的空间法则去。要继续修炼吗？喂，这是怎么回事？而且修炼的也是空间神力，也有所感应。Di saat mereka berlatih itu, kita pun dibawa kepada penyerangan binatang buasu, yang mana mereka itu secara cepat menghancurkan berbagai planet. Hal itu pun diketahui oleh pemimpin kerajaan Guntur. Pengawalnya memberitahu tentang penyerangan para binatang buasu kepada raja mereka, yang mana ternyata binatang buasu itu telah menelan inti bintang di berbagai planet. Mendengar itu, Raja Guntur pun sadar ini semua adalah ulah dari Su. Nasar juga pengawal lainnya pun datang untuk memberitahukan pesan dari Hichen, yang mana dia itu meminta mereka untuk berkumpul di kerajaan Guangming. Hal ini dilakukan untuk membahas tentang cara mengalahkan Su. Raja Dewa Guntur bingung tindakan apa yang harus dia lakukan. Karena untuk menuju ke sana, mereka memerlukan waktu 100 juta tahun cahaya. Jadi jika mereka pergi, Denny takut di saat dia pulang, kerajaan mereka telah dihancurkan oleh Su. Namun jika dia tidak pergi, Raja Guntur juga tidak yakin bisa mengalahkan Su sendirian. Nah, ternyata Hichen telah mengirimkan seseorang untuk membuat sebuah formasi ruang yang mana jika diaktifkan, maka mereka akan pergi dengan cepat ke kerajaan Guangming. Raja Guntur sempat lupa bahwa Hichen ini juga telah menguasai kekuatan waktu. Jadi mereka itu tidak perlu repot-repot lagi. 许终于安纳，雷霆神国正在遭受快对抗续，不复存在了，也无法单独对抗。神王叶辰派遣使者，根本回不来。一旦空间阵法开启，忘记了，他毕竟是掌握。 Sino berpindah ke tempat Su, yang mana terlihat Raja Dewa Waktu telah tertangkap oleh Su. Dewa Waktu penasaran kenapa Su ini ingin kembali bertemu dengan dirinya.
Yang ternyata tujuan Su membawanya kemari karena ingin menggunakan kekuatan waktunya untuk mempercepat jalannya waktu kepada dirinya. Hal ini dia lakukan supaya Su bisa dengan cepat memurnikan sumber kegelapan. Tentu saja Dewa Waktu menolak hal itu. Tapi Su sudah mengetahui jawabannya, karena itulah dia ini telah menanamkan kutukan di dalam tubuh Dewa Waktu, yang mana kini dia tidak akan bisa melarikan diri. Dewa Waktu tidak menyangka selain dimanfaatkan, dirinya ini juga telah dijebak oleh Su. Su berterima kasih karena berkat Dewa Waktu, dia ini telah berhasil menyegel kuil suci. Dan tidak ada yang mengganggu dia untuk menjadi penguasa seluruh alam semesta. Berhubung dia sudah memiliki sumber kegelapan, maka kekuatannya ini akan terus bertambah. Su sangat senang karena di dunia ini tidak ada yang bisa menghentikan dirinya. Mendengar hal itu, Dewa Waktu tidak akan pernah tunduk kepada Su. Bahkan dia ini rela mati daripada harus mengikutinya. Saat itu juga Su pun menggunakan kutukannya, yang mana Dewa Waktu telah terkurung di dalam kurungan void. Kurungan ini sepenuhnya akan menahan kesadaran dari Dewa Waktu, dan tubuhnya itu akan Su kendalikan. Jadi kini selamanya Dewa Waktu akan menjadi budaknya. Su pun meminta tubuh Dewa Waktu untuk menggunakan kekuatan ilahinya. Dewa Waktu pun setuju dan mempercepat waktunya kepada Su. 身上已经被我种下了印，你一直都在暗算我，帮我加速时间的流程。这世间纵然我死，与你的囚禁了你的一生勇士都成为我力，帮我炼化黑。是。 Su pun akhirnya bisa meminta Dewa Waktu untuk mempercepat waktunya. Dewa Waktu pun segera menggunakan kekuatan ilahinya kepada Su. Nah, karena Su perlahan-lahan mulai menyerap sumber kegelapan, maka pada saat itu juga para binatang buasnya mulai bertambah kuat akibat efek dari sumber kegelapan. Mereka pun segera pergi untuk melakukan pembantaian. Di saat sebuah planet sedang damai-damainya, pada saat itu juga binatang buas Su mulai melakukan serangan besar. Para binatang di sana pun mulai panik karena makan siang mereka malah dirusak oleh kedatangan para binatang buas Su. Binatang buas Su mulai turun untuk menguasai planet ini. Nah, terlihat sepertinya Su ini ingin menyerap inti bintang di planet itu. Setelah mendapatkan apa yang mereka inginkan, binatang buas Su pun mulai pergi untuk menyerang planet lain. 神力帮我炼化黑。是。 Sino berpindah ke kerajaan Guangming, yang mana terlihat para pemimpin kerajaan dewa besar telah berkumpul. Pertemuan ini adalah yang pertama kali mereka lakukan selama jutaan tahun. Dewa Guntur berterima kasih kepada Yi Chen, karena jika bukan formasi ruang milik Yi Chen, mereka ini tidak akan bisa datang kemari dengan sangat cepat. Yi Chen meminta untuk tidak terlalu memujinya, karena bagaimanapun waktu yang mereka miliki sangatlah sedikit. Yi Chen pun langsung memberitahu para dewa inti pertemuan mereka, yang mana Yi Chen menceritakan tentang harta berharga milik kerajaan Guangming telah diambil oleh Su. Karena mereka masih belum tahu, jadi Yi Chen kembali menjelaskan bahwa selama ribuan tahun para raja dewa Guangming telah mengorbankan diri untuk melindungi sumber kegelapan. Mendengar hal itu tentu saja membuat para dewa terkejut, apalagi sekarang ini sumber kegelapan telah jatuh ke tangan Su. Yunyun sebagai raja sekarang merasa sangat bersalah karena telah gagal melindungi sumber kegelapan. Yi Chen menenangkannya karena demi melindungi sumber kegelapan, Yunyun itu bahkan sempat mati. Jadi Yi Chen menganggap Yunyun telah melakukan yang terbaik untuk melindungi sumber kegelapan. Jadi Yi Chen yakin para dewa sudah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Jika mereka tidak bekerjasama menghadapi Su, maka mereka akan segera dihabisi. Para dewa sempat bingung untuk mengambil keputusan. Yi Chen pun segera memberikan nasihat bahwa jika mereka membiarkan hal ini, kemungkinan tidak akan ada lagi kesempatan bagi mereka untuk menghadapi Su. Karena setelah dia menyatu dengan sumber kegelapan, peluang mereka untuk menang sangatlah kecil. Dewa Guntur bersedia untuk bekerjasama dengan Yi Chen. Apalagi sekarang ini para binatang buas Su telah menyerang kerajaannya. Jadi dia pun meminta mereka untuk membantu dirinya. Salah satu dewa juga setuju dengan rencana Yi Chen, namun dia masih belum terlalu yakin karena dengan kekuatan Su saat ini, dia takut ke-8 dewa tidak akan mampu mengalahkan Su. Yi Chen mengerti, namun jika mereka tidak bergabung, maka satu persatu dari mereka akan dihancurkan. Setelah sempat berpikir, Yi Chen pun memberitahu dua rencananya kepada mereka, yakni ada mengumpulkan semua kekuatan kerajaan dewa pada kerajaan Guangming. Hal ini dilakukan supaya kerajaan Guangming menjadi benteng terakhir mereka.
Tentu saja hal ini mendapatkan penentangan dari para Raja Dewa karena mereka tidak bisa melepaskan kerajaan mereka. Namun I-Chen menjelaskan bahwa hanya inilah yang bisa mereka lakukan. Karena jika kekuatan para Raja Dewa saling tersebar, takutnya hal itu tidak akan mampu menahan kekuatan besar Shu. Jadi jika mereka berhasil mengalahkan Shu, maka untuk membangun kerajaan lebih mudah jika dibandingkan harus tunduk kepada Shu. Para Raja Dewa pun mulai memikirkan hal ini. Yunyun meminta untuk percaya kepada formasi kerajaan Guangming karena hal ini juga adalah sebuah senjata untuk menghadapi binatang buas Shu. Yunyun pun meminta mereka untuk meminjamkan kekuatan kepadanya karena dengan hal itu binatang buas Shu tidak akan berani menghadapi mereka. I-Chen pun meminta mereka semua untuk memikirkan hal ini matang-matang. Dewa Guntur merasa jika terus bertahan takutnya kerajaan Guangming lama-kelamaan akan hancur. Tentu saja rencana I-Chen tidak hanya bertahan saja. Karena di saat para binatang buas Shu melakukan penyerangan, dia ini akan segera menggunakan metode rahasia ruangnya untuk menyelinap ke dalam tempat Shu. Jadi pada saat itu juga mereka ini akan menghabisi Shu dan memenangi pertarungan ini. Para Raja Dewa merasa hal ini tidak semudah yang dibicarakan oleh I-Chen. I-Chen paham, namun hanya inilah kesempatan yang mereka miliki untuk mengalahkan Shu. Dewa Guntur setuju dengan rencana I-Chen, apalagi hanya inilah kesempatan yang mereka miliki. Yunyun dan teman-temannya juga setuju dengan rencana I-Chen dan akan terus mendukungnya. Para Raja Dewa juga setuju dan akan mematuhi perintah I-Chen. I-Chen pun meminta mereka semua untuk memanfaatkan waktu ini supaya bisa mengumpulkan kekuatan sebelum Shu benar-benar telah menyempurnakan sumber kegelapan. 我雷霆神王侵犯我雷霆神国了。若是不联合起来，只会被应该要怎么做？神国所有的力量都聚集到光。 不行，那就算我们8大神国联合起，等战胜了虚，我们还可以重对抗虚兽的利器。若是冲进来，一直防守，终有一天虚兽所过之处寸草不生，必然空虚。正好我何其困难！侵犯我雷霆神国了，我们别无他法。暗影神国，叶辰神王号令，趁着现在虚还是。 Di luar, I-Chen masih kepikiran dengan peperangan ini karena dia belum yakin tanpa kuil suci mereka bisa mengalahkan Shu. Saat itu juga Xiao Xiao pun datang untuk menanyakan apa sebenarnya yang I-Chen pikirkan. I-Chen menanyakan apakah Xiao Xiao ini tidak takut mati. Xiao Xiao tidak takut sama sekali karena jika I-Chen tidak menyelamatkan dirinya maka dia itu sudah lama mati. I-Chen memberitahu bahwa sebenarnya dia ini takut mati. Mendengar hal itu, Xiao Xiao berusaha untuk menghibur I-Chen karena dia yakin I-Chen akan baik-baik saja. I-Chen memberitahu bahwa pada waktunya semua akan mati meskipun itu ada dewa sekalipun. Bahkan seseorang yang hidup kekal bisa saja mati karena sesuatu yang tidak diinginkan. I-Chen menyamakan kematian ini dengan tugas kuil suci yang mengendalikan semua dinasti, yang mana Raja Dewa Abadi juga akan musnah dalam aliran waktu yang panjang. Xiao Xiao sedih mendengar hal ini karena dia merasa I-Chen sudah pasrah. I-Chen menenangkannya karena bukan kematian itu yang perlu ditakuti. Tapi yang sangat dia takuti ada meninggalkan orang-orang yang sangat penting dalam hidupnya. Karena rasa sayang inilah I-Chen sangat takut kepada kematian. Xiao Xiao berjanji jika I-Chen dalam bahaya, dia ini rela mati untuk melindungi I-Chen. Namun I-Chen tidak ingin mereka melakukan hal itu. Tapi dia ini juga tidak tahu apakah dalam peperangan ini dia bisa melindungi mereka. Namun mereka sudah tidak punya pilihan lain selain terus bertarung. Karena jika mereka tidak melakukan hal itu, maka seluruh alam semesta akan dimusnahkan oleh Shu. Dan tentu saja mereka ini juga akan mati. Di sebelah lain, para binatang buas Shu mulai berkumpul untuk melakukan serangan kepada kerajaan Guangming. Shu juga datang untuk melihat situasi. Nah, ternyata mereka ini sama sekali belum bisa menembus pertahanan kerajaan Guangming. Shu pun meminta para pasukannya untuk selalu siaga karena setelah dia membuat rencana, para bawahannya itu bisa langsung melakukan penyerangan. Di sini, Shu juga meminta untuk langsung menghabisi orang-orang yang ingin meninggalkan kerajaan Guangming. 谁都会死，可是公子，只是我也不知道，有很多非常重要的人。公子，只是我也不知道，沈翔，但是我们没有退路，个宇宙都将陨灭。前面就是光明神国了。杀无赦。 Kembali kepada I-Chen, yang mana dia itu mulai merasakan kedatangan dari Shu. Yunyun yang datang merasa I-Chen itu sedang membicarakan dirinya. Tapi bukan dia yang dimaksud oleh I-Chen. Setelah menggunakan kekuatannya, Yunyun pun tahu bahwa yang I-Chen maksud adalah kedatangan Shu. Mereka tidak menduga Shu akan datang secepat ini.
Yunyun pun menganggap peperangan kali ini adalah pertarungan hidup dan mati. Di sini Yunyun tidak takut sama sekali, tapi dia merasa kasihan kepada para penduduk kerajaannya. Apalagi dia itu takut akan ada banyak orang yang gugur dalam peperangan ini. Hichen menenangkannya dan menanyakan apakah para Raja Dewa telah berkumpul. Yunyun merasa mereka itu akan segera datang karena Hichen juga telah menggunakan kekuatan ruangnya. Nah, karena tubuh asli Su datang secara langsung, Hichen pun agak sedikit takut karena jika mereka kalah, taruhannya adalah alam semesta. Tentu semua orang yang ikut dalam pertarungan ini merasakan hal yang sama. Si Tu Tianyin tahu betul bahwa binatang buas Su diciptakan dengan mudah oleh Su. Jadi jika mereka berhasil menghabisi tubuh asli Su, maka mereka juga dengan mudah bisa menghabisi para binatang buas Su. Hichen membenarkan hal ini, tapi tentunya menghabisi tubuh asli Su sangat sulit dilakukan. Apalagi kedatangan Su tidak mungkin tanpa persiapan sedikit pun. Pasti dia itu sudah menyiapkan jebakan untuk mereka. Karena bagaimanapun Su itu sangatlah licik. Si Tu Tianyin penasaran bagaimana rencana Hichen untuk mengalahkan Su. Tapi Hichen masih merahasiakan hal itu, apalagi dia itu percaya Su telah menduga ke-8 kerajaan akan berkumpul untuk mengalahkannya. Nah, ternyata perkumpulan itu dilakukan oleh Hichen untuk membuat kekacauan dan memancing kedatangan Su. Karena bagaimanapun, Hichen ini sama sekali tidak tahu di mana tubuh asli Su. Nah, untuk penyerangan diam-diam yang akan mereka lakukan, mungkin tidak akan terlalu berguna. Karena bisa saja Su telah memperhitungkan hal itu dan malahan akan menjebak mereka. Jadi, pertarungan kali ini akan menentukan siapa yang lebih pintar antara Hichen dan juga Su. Si Tu Tianyin paham dan meminta Hichen untuk tidak membuang waktu lagi. Hichen pun mengajak semua orang untuk menggunakan teknik rahasia yang mereka miliki. Mereka semua pun menggunakan teknik rahasia mereka supaya bisa membentuk teknik rahasia yang lebih kuat. 进攻光明神国， 整个宇宙都将不复存在。这次大神国的人聚集在一起，偷去偷袭也没有任何作用。我们根本不知道虚的本绝对会有所算计，怎会不知偷去偷袭也没有任何作用？不成功，那我们就有想法了，那就别卖什么关子了。 我们要一起施展一个。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan hadir pada Sabtu depan. Jadi, bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.